Cerita-ceriti, cerita bersama Ciul. Oke, ayo kenalin aku Shiva Ul. Kalian bisa panggil terserah, jangan terserah. Bisa panggil aku Shiva, Shiva Ul, Ciul, Faol. Asalkan kalian gak boleh panggil aku Syahiful, gak boleh ya, karena itu sering terjadi ketika aku di masa sekolah. Nah, ngapain sih aku di sini, guys? Nah, aku di sini tuh mau men-challenge diri aku buat belajar ngomong itu tanpa ribet. Nah, kalian tau lah itu ribet. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu, jadi aku ngomong aja. Ribet itu biasanya kayak kita tuh lagi ngomong, enak-enak ngomong, tapi tiba-tiba apa yang kita omongin tuh kayak gak sesuai sama pikiran kita. Jadi kayak, gitu tiba-tiba tadi. Pokoknya gitu. Nah, di Daiwan ini tuh aku mau belajar ngomong tanpa ribet bersama Cio. Di challenge ini tuh selain aku belajar ngomong tanpa ribet, nah, aku tuh juga belajar buat duduk tegak. Karena apa? Ya karena demi kesehatan tulang belakang. Kita mulai. Di day 1 ini aku tuh bakal bahas atau bakal belajar bicara tentang itu, momen-momen aku saat di transportasi umum. Kalian tau lah transportasi umum kan udah belibet, kita sebut aja transum atau transportasi umum. Nah, kan banyak poll nih tentang transum ini, jadi aku tuh bakal bahas yang sering aku gunain aja transum ini. Literally kan aku kan anak rantauan nih, jadi aku tuh kalau balik rantauan itu sering pakai transum kan, seperti bis ataupun kereta. Nah, seringnya aku tuh pakai kereta. Nah, di transum ini tuh aku tuh sering mengalami kejadian yang kadang tuh absurd, aneh, dan random pol. Jadi aku disini bakal ceritain semua ke kalian. Nah, jadi tuh banyak kejadian atau peristiwa di transum inilah. Nah, aku tuh bisa dibilang kalau naik kereta tuh yang lokal ya. Jadi kan otomatis kalau mau naik kereta transum itu, kereta itu aku harus keluar dulu seminggu sebelum pemberangkatan aku. Jadi kayak literally tuh gemes pol dan kayak kadang tuh gak bisa dibayar, guys. Jadi kalau aku kadang udah bayar tapi tuh tiketnya tuh gak mau muncul, jadi aku tuh gemes banget gitu. Udah, kita lewati aja, langsung kita ke cerita, ngomong ke kejadian di kereta. Nah, aku tuh pernah di kereta itu kan posisi gak dapet tiket, maksudnya gak dapet tiket tempat gitu ya. Jadi aku tuh kayak milih random gitu aja, dan aku tuh beli di gerbong belakang. Nah, gerbong belakang ini tuh aku tuh berpikir bahwa iya aman nih di gerbong belakang, kayaknya sepi. Ternyata tidak guys, tidak. Karena apa? Karena tiba-tiba itu datanglah segerombolan makhluk kecil atau bisa disebut bocil, itu tiba-tiba tuh datang dan memenuhi gerbong itu. Nah, setelah bocil-bocil itu datang, guys, ya aku tuh mulai panik nih. Kan mereka jumlahnya tuh banyak, nggak sedikit ya, maksudnya banyak. Dan aku tuh kan gak punya tempat tadi itu, dan aku berusaha kayak menenangin diri aja kalau pasti nggak ada yang dapat duduk ini. Dan ternyata mereka tuh menyewa hampir semua tempat duduk yang ada di gerbong itu. Jadi mau nggak mau aku itu digusur lah atau digeser lah si aku ini. Kemudian aku tuh berusaha kayak
aku harus cari tempat lain nih, tempat gerbong lain maksudnya. Kemudian aku udah berusaha kayak ambil tasku dan aku desep-desep apa sih desep apa dempet-dempet gitulah ke orang-orang biar aku tuh bisa keluar dari gerbong itu. Namun ternyata tidak segampang yang dipikirkan. Jadi aku tuh gak bisa keluar dari gerbong itu kan apa? Karena terlalu ramai guys. Kalian tahu kan anak kecil tuh susah dibilangin dan gak bisa diatur. Mesti tuh sulit gitu kan. Jadi literally aku bener-bener wes terjebak di situ dan kayak aku wes pasrah deh. Dan aku tuh kayak udah berdiri dan ada mbak-mbak di sampingku yang ngasih aku tempat secuil ya, secuil lah ibaratnya gitu. Dan aku udah mulai aman nih. Nah setelah aku tuh dapat secuil tempat dari mbak-mbak itu, aku kira itu kayak aku udah aman, tapi ternyata tidak. Karena bener-bener itu sumpah guys. Jadi kayak terlalu banyak orang dan anak-anak kecil itu tadi tuh kayak berisik gitu kan. Jadi mereka kan masih suka kami sendiri, berisik sendiri, usil sendiri sama temannya. Jadi kayak rame banget dan aku kayak ya Allah ini gimana kayak 3 jam masa aku kayak gini dan udah itu aku udah berusaha kayak menata diri aku udah kayak gak apa-apa habis itu udah dan aku tuh lagi nonton drakor kebetulan waktu itu habis itu ternyata tuh ada yang mulai longgar kan ada yang mulai turun ada yang mulai udah turun di stasiun-stasiun kemudian nah ketika aku mau turun di tempat nggak turun sih sebenarnya masih lama ya 30 menitan itu udah mau turun nah si anak kecil ini tuh rese guys bukan rese sih ya kelakuan anak kecil kan seperti itu dia tuh maha ya aku tuh dijambak-jambak nggak dijambak sih kacamata aku tuh dipegang-pegang mereka tuh kepo gitu terus pipi aku tuh dijepit-jepit ya Allah aku literally ih mau gemes tapi ya gimana anak orang gitu ya kan jadi ya sabar aja dan itu masih berlangsung lama guys jadi aku tuh alihin mereka dan mereka itu bisa teralihkan cuma beberapa menit aja dan nanti tuh kembali lagi kayak ngusilin aku kayak tanya-tanya aku ya gak apa-apa kalau tanya-tanya sih kayak tiba-tiba tuh mereka kadang suka jiwit-jiwit gitu kan jadi kayak kayak aku tuh kayak risih tapi ya gak gimana lagi ya namanya juga anak kecil dan mereka itu tanggap banget sih sebenarnya kayak responsif dan sering tanya-tanya aku padahal mereka itu ya anak kecil gitu kan terus itu udah nih udah kan dan ternyata mereka itu turun di stasiun yang sama dengan aku tapi mereka itu siap-siapnya itu dari stasiun 2 stasiun sebelumnya jadi kayak apa gurunya itu kayak udah wanti-wanti mereka ayo turun padahal itu belum turun tapi mereka tuh udah kayak bawa tasnya masing-masing gitu-gitu kan jadi mereka tuh udah kayak prepare banget sedangkan aku tuh masih santai habis itu kita ternyata turun di stasiun yang sama udah jadi mereka turun berbaris bersama gurunya dan aku kembali menuju aktivitasku sendiri maaf aku suka gini-gini literally nggak enak gak sih kalau gini kayak gini-gini nah itu kan udah bersama bocil-bocil ya guys jadi itu masih ada lagi aku mengalami dimana aku tuh di transform itu gak merasain kayak hawa yang seger sejuk-sejuk AC sepoi-sepoi ya Allah literally panas guys pernah aku tuh balik rantauan itu siang-siang jadi posisinya itu panas banget sih nah itu tuh AC-nya tuh waktu itu tuh nggak berfungsi gitu jadi mau nggak mau kan ya kita itu sebagai penumpang ya kipas kipas terus ya guys ya dan posisinya alhamdulillahnya itu aku tuh dapat grade dapat tempat duduk ya guys ini masih aman jadi aku dapat tempat duduk namun ya itu tadi aku kepanasan dan penumpang lainnya nah masih banyak lagi guys kan itu masih ada stasiun-stasiun berikutnya nah itu tuh ya oh guys ternyata tuh masih banyak penumpang lagi dan mereka itu kayak sampai saking nggak ada tempat duduknya mereka itu ada yang belum kok duduk di bawah dan kayak ya Allah
literally tambah panas dan tambah sumpek. Itu tempat keretnya itu. Jadi kita tuh sibuk apa? Sibuk kipas-kipas dong. Jadi itu agak kayak ya Allah, terus sih menurut aku. Oh iya guys, aku hampir lupa. Kalau ternyata itu setelah aku mengalami kesumpekan dan kepanasan itu, aku itu di stasiun yang udah mau dengan tujuanku itu tiba-tiba kita itu dialihkan ke kereta yang lain karena ternyata fungsi dari kereta itu udah agak kayak bermasalah gitulah, bisa dianggap seperti itu. Jadi kita dialihkan ke kereta yang lain. Dan itu posisinya ya Allah, kalian tahu posisinya itu kayak kita tuh buat lagi kayak cepet-cepetan kayak lari-lari gitu, lari-lari. Nih aku juga kayak udah capek, udah berat, terus aku terima apa adanya karena habis itu stasiun lagi itu aku udah mau turun, jadi aku mode pasrah on. Jadi itu ya. Dan di kereta yang dialihkan itu tadi, alhamdulillahnya kita semua penumpang itu dapat AC-nya itu yang seger lah, seger. Ya nggak terlalu sumuk dari yang tadi. Nah itu sedikit dari cerita randoman aku waktu berada di Transum atau transportasi umum. Jadi seperti itu. Mungkin dari kalian juga punya cerita-cerita unik, bisa boleh cerita-cerita tentang pengalaman kalian berada di Transum. Jadi boleh tulis di kolom komen, dan mungkin dari kalian ada saran tentang caraku atau yang terlalu cepat atau yang terlalu masih kurang, kalian bisa ngasih saran aku juga di kolom komentar. Terima kasih guys. Jadi sekian hari ini, kita ketemu di day yang selanjutnya, day 2. Sehat selalu.